Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan Lokakarya kelima. Fokusannya atau kebermaknaan yang harus kita ambil dalam kegiatan hari ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana rencana tindak lanjut kita dalam inquiry apresiatif bahagia hanya tahapan BAG. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan gali mimpi. Nah, kemudian untuk yang keduanya adalah bagaimana cara kita untuk berstrategi dalam melibatkan aktor, terutama dalam fase gali mimpi di alur bahagia tersebut. Itu produk yang harus kita hadirkan hari ini. Dan yang ketiga adalah rencana program yang sudah dilakukan oleh para CGP ketika rancangan program itu yang berdampak dan berorientasi pada siswa, yaitu kepemimpinan siswa yang disebut dengan student agency. Nah, intinya ada 3. Pertama adalah judul atau nama kegiatan, yang kedua adalah latar belakang kegiatan tersebut, dan yang ketiga adalah tujuan. Itu sampai tahapan itu untuk rencana program yang harus kita hasilkan hari ini. Misalnya untuk CGP Ayentas Angel itu kan ada semua singkatan, misalnya dari Masagi, Bu Nia Kusniawati. Masagi artinya menanam, apotek sekolah, agar asri, gotong royong, dan intensif. Kemudian dari Bu Cica ada Bus Kota, artinya itu buku saku kosakata dengan pola berbaginya inspirasi katanya ya. Indahnya sharing dan berbagi dengan beragam aksi. Termasuk juga Bu Rika dengan menggunakan istilahnya pedas cabai, pendalaman pemahaman mendalam tentang cabai cibi, yaitu Chromebook gitu ya, fasilitas yang digunakan untuk internet. Kemudian juga Bu Pera menggunakan polanya itu dengan singkatan MTS hebat, menanam tanaman sekolah. Hebatnya itu dari bahasa Sunda, hurip ya, endah, bagja, dan asri dan tela itu jelas. Nah, itu salah satu contoh sudah sampai kan di sana. Mulai dari latar belakang misalnya ketika Ibu Nia Kusniawati menyampaikannya berupa ekstrakurikuler dari pramuka menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan polanya itu lingkungan yang asri agar membuat lingkungan sekolahnya itu kondusif sehingga siswa komunitas di lingkungan sekolah menjadikan terutama siswanya sebagai subjek belajar ini mau dan mampu untuk belajar. Nah, ada juga misalnya Bu Cica menggunakan penukikannya pada materi secara ekstrakurikuler dalam kelas, yaitu Bus Kota, ketika materi itu diambil dari pelajaran bahasa Indonesia. Atau juga Bu Pera misalnya itu interintegrasi kan dalam mata pelajaran atau intrakurikuler. Kalau tadi adalah ekstrakurikuler. Atau gabungannya keduanya menjadi kokurikuler, itu tergantung ya. Bagaimana, yang penting nama kegiatannya mau singkatan mau akronim, yang penting nama kegiatan sudah menjadi sebuah substansi ya. Kemudian latar belakangnya, ketika SMP 1 Tanjung Sari ini lingkungannya asli, bagaimana idenya itu, prakasa perubahannya. Nah, ini makanya membuat sebuah ide dari ekstrakurikuler pramuka itu dengan Masagi, menanam apotek sekolah. Nah, kemudian ketika hal lain terkait dengan itu, intinya bahwa hari ini yang harus dijalankan oleh CGP hari ini untuk Lokakarya 5 adalah menjalankan katanya inquiry apresiatif, yaitu dengan merancang program yang berorientasi pada kepemimpinan siswa atau student agency yang terfokus dan berorientasi pada aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Maka kita perlunya pada pendampingan sebelumnya itu yaitu dengan pemetaan aset sekolah, apa saja potensi. Apalagi kan intinya dari pendekatan inquiry apresiatif adalah 3 kan. Pertama intinya adalah berbasis kekuatan atau based on power, tapi ada 3 unsur. Selain kekuatan, kedua juga ada potensi, dan yang ketiga adalah nilai-nilai positif yang ada di para siswa masing-masing. Nah, oleh karena itu dengan bangga kita hari ini bisa membuat sebuah program
tadi sebagai acuan dari 3 hal yang harus kita laksanakan hari ini, mulai dari bagaimana rencana tindak lanjut ya tentang rancangan program yang berdampak pada siswa itu dengan menggunakan alur bagja sampai dengan G saja ya, B, A, G. Sementara untuk yang jabarkan rencana serta atur eksekusi ini nanti untuk selanjutnya. Jadi pada tahapan baca, buat pertanyaan, make the questions, kemudian find atau digging the apa namanya itu? A itu apa tadi? Ambil pelajaran, ya, taking the lesson, dan pada akhirnya digging or find the dream ya. Karena intinya kita menggunakan 5D itu kan. Awali dengan yang pertama adalah define, membuat sebuah definisi tentang rancangan program itu. Yang kedua adalah discover, kita temukan hal-hal terkait dengan itu dari aset sekolah yang ada. Kemudian D yang ketiga adalah dream, impian. Nah itu impian tadi yang dikatakan oleh Ibu Dwi itu dari BPWK bahwa yang terpenting adalah kita harus mempunyai mimpi dulu. Kemudian yang keempatnya adalah alurnya atau D yang keempat adalah desain yang merancang program yang sesuai dengan pemetaan aset sekolah sehingga saling mendukung. Dan yang terakhirnya adalah deliver. Deliver ini artinya bagaimana tanggung jawab kita, sense of responsibility terhadap kegiatan itu agar dari planning, kemudian actuating sampai dengan controlling dan terakhir finishingnya itu berjalan dengan lancar. Itu saja untuk hari ini. Maka mari kita sama-sama membuka kegiatan Loka Karya 5 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah selanjutnya saya persilakan ke Ibu Yusuf Jubina untuk melanjutkan materi berikutnya.